Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Angelita, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan mewawancarai seorang wartawan yang pernah melakukan kegiatan in-depth reporting. Nah, tapi sebelumnya apa sih in-depth reporting itu? Jadi in-depth reporting adalah reportase yang fokus pada penyajian background informasi yang detail, menyajikan permasalahan secara lengkap, mendalam, dan analitis untuk membuat pembaca tahu kepastian informasi yang sebenarnya. Jadi dari pengalaman pribadi saya meliput reporting itu sebenarnya cukup jarang ya, cukup jarang. Jadi kita memilih memang problem atau mungkin bisa dibilang kasus yang kita rasa ini gaungnya agak sedikit besar, terus kemudian ini berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, tetapi kenapa itu jarang dilakukan? Karena in-depth reporting itu kumpulan datanya memang lengkap ya, mesti komprehensif, mesti dari berbagai narasumber. Nah itu jadi problem di lapangan. Misalnya kita nyari mau ketemu orang ini, data nggak ada, mau ketemu orang itu nggak ada, kita butuh data ini nggak ada, data itu nggak ada. Sementara kalau misalkan kita in-depth memang itu jadi satu faktor penting yang membedakan antara berita strike news dengan in-depth reporting dari kebutuhan datanya. Nah, kalau kita in-depth memang kita milih-milih, misalkan kayak ada problem nih soal abrasi. Milih ini berhubungan dengan misalkan ada masyarakat di situ yang tinggal di sekitar situ. Nanti berhubungan dengan misalkan kondisi wilayah kriminal gimana sih nanti kemudian masyarakatnya sampai berapa lama kemudian abrasi ini akan betul-betul dirasakan masyarakat misalkan. Jadi kita memberikan alternatif pilihan kepada pemerintah lewat ini bahwa tahun sekian kalau tidak ada langkah yang diambil oleh pemerintah, kebijakan untuk relokasi atau kebijakan apa, maka masyarakat di situ akan terdampak dengan apakah outputnya adalah berita indah belum tentu. Gitu, outputnya belum tentu. Outputnya bisa jadi itu feature. Kan ada perbedaan tuh. Kalau kita nulis feature, kita mengangkat sisi humanismenya, kita mengangkat konflik sosialnya, yang memang kita terkadang membawa cerita itu, mendramatisasi cerita untuk sekedar menyampaikan kepada pembaca bahwa ada kejadian seperti ini di wilayah ini dengan dramatisasi cerita tertentu. Nah kalau di in-depth itu kita tidak bisa sesederhana itu. In-depth itu memang cerita yang berita yang ditulis yang 70% mengarah ke kajian ilmiah. Jadi kalau kita baca feature itu lebih seperti kita mau kayak sedang membaca cerpen cerita tentang kondisi di masyarakat, tapi ceritanya betulan, tapi dinarasikan dengan bahasa yang ringan, renyah. Satu in-depth itu mungkin untuk pengumpulan data tok seminggu, itu pun belum tentu lengkap gitu, karena terkadang udah kita ngobrol banyak, tapi hanya dalam bentuk narasi pada penceritaan itu juga tidak kuat kalau tidak ada dalam mana data gitu. Di in-depth itu tidak cukup. Di in-depth itu mesti ada data yang apa istilahnya secara matematis, data real yang bisa kita pegang, yang bisa kita cantumkan, kayak gitu. Biasanya kita riset kecil-kecilan tentang problem, misalkan mungkin ada problem serupa di daerah lain, atau mungkin ada liputan-liputan yang mirip di daerah lain. Sebelumnya kita riset, memang kita meriset, nah hal-hal yang kita belum bisa dapatkan dari data yang tersedia di internet, diletakkan itu membantu kita untuk misalkan mempertajam alur peliputan, mau seperti apa sih sebenarnya nanti gambaran peliputannya ini. Terus kemudian bisa membuat kerangka peliputan dari hasil risetnya. Nanti kan di situ akan ketahuan data yang saya butuh, narasumber yang harus saya temui. Terus kedua, kemampuan untuk menjadikan alur. Ini masalah besar, data begitu banyak, mau mulai dari mana, itu juga jadi tantangan. Mungkin tantangan yang ketiga selain tadi pemilihan kata, alur, juga kelengkapan data. Jadi tiga hal ini yang jadi tantangan menurut saya, kemampuan kita untuk menulisnya, kemampuan kita menyajikan alur ceritanya dengan kesiapan datanya. Edukasi secara informasi ke narasumber bahwa kita ini ingin mengangkat ini, tujuannya ini. Nah, kalau sebenarnya tujuannya itu positif,
demi untuk orang banyak, biasanya responnya juga positif gitu. Biasanya kalau kita mau, saya lagi angkat tulis soal ini supaya ada begini-begini, supaya nanti ada bapak terbantu bagaimana kebijakan, bisa ambil sikap, dia justru terbantu, justru dia jadi positif ke kita, jadi oh oke, butuh data apa nih, apa yang saya bisa bantu kayak gitu. Tips ya, tips untuk teman-teman yang memang ingin jadi jurnalis. Pertama, kenali ragam proses jurnalistik. Yang kedua, saya rekomendasi ke teman-teman untuk menulis in-depth, karena tulisan yang menurut saya bagus. Terus kedua, dampaknya juga besar untuk publik kalau dibaca orang. Terus mencerahkan, memberikan pencerahan, terus kemudian bisa jadi dasar untuk mengambil kebijakan, memperbaiki kondisi-kondisi tertentu di masyarakat yang isu yang kita angkat. Tapi yang paling penting itu juga membantu kita untuk mempertajam kemampuan naluri jurnalistik. Nah, setelah mendengar wawancara tadi, banyak sekali pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari cerita Kak Taufik, yang pastinya menambah wawasan kita sebagai jurnalis pemula. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.